Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita sudah masuk di materi bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk subbab yang pertama itu adalah tentang persamaan kuadrat. Yang pertama itu adalah bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana angka yang ada di depannya atau koefisien dari x kuadrat itu diberi simbol a, kemudian koefisien dari x diberi simbol b, koefisien yang untuk konstantanya itu adalah c, dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Ketika a sama dengan 0, maka x kuadrat ini akan hilang, sehingga dia menjadi persamaan linier kembali, bx tambah c saja. Sedangkan yang kita maksudkan di sini adalah persamaan kuadrat. Kuadrat itu adalah pangkat tertingginya adalah 2. Ketika a-nya sama dengan 0, maka pangkat tertingginya akan menjadi 1 atau menjadi persamaan linier. Selanjutnya kita ke cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar atau nilai dari x1 dan x2, nilai setiap x dari persamaan kuadrat. Yang pertama itu adalah cara pemfaktoran. Yang kedua adalah cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Rumus ABC ini yang terakhir. Baik, kita ke pemfaktoran. Ada 3 model yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama itu adalah untuk a sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah a tidak sama dengan 1. A lebih dari 1 atau A kurang dari 1, tetapi A tidak sama dengan 0. Yang ketiga adalah C-nya yang sama dengan 0. Gimana tadi tutupnya, Bu? Untuk A sama dengan 1, kita harus melihat faktor dari C atau 2 buah bilangan yang ketika dikalikan sama dengan C dan ketika ditambahkan sama dengan B. Seperti ini, P tambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Kemudian yang kedua, untuk A yang sama dengan tidak sama dengan 1, maka kita akan mencari nilai dari P dan Q, di mana P tambah Q-nya sama dengan B dan P kali Q-nya sama dengan A kali C. Kemudian yang terakhir, untuk yang C sama dengan 0 sangat sederhana, kita cukup mengeluarkan X atau memfaktorkannya X dikali AX tambah B sama dengan 0, sehingga diperoleh X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan negatif B per A. Oke, kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah bentuk X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu faktor atau pengali dari negatif 4. Di sini Ibu munculkan semuanya, tapi yang kita gunakan adalah yang hasil kalinya sama dengan negatif 4, tapi kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 3. Sehingga diambillah negatif 1 dan 4. Negatif 1 dan 4, sehingga faktornya menjadi X kurang 1, X tambah 4 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0, sehingga menjadi X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan negatif 4. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua, tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. 2X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Di sini A-nya tidak sama dengan 1 atau A-nya di sini sama dengan 2. Ini A-nya, ini B-nya,
Nih C-nya. Nah, jika modelnya seperti ini, maka kita kalikan dulu A dengan C sehingga menjadi AC 2 dikali negatif 3, yaitu negatif 6. Baru kita cari semua faktor dari negatif 6. Dan kita pilih yang ketika dia ditambah menghasilkan B atau menghasilkan 5. Di sini B-nya adalah 5. Nah, ternyata yang memenuhi syarat A kali P kali Q sama dengan AC dan P tambah Q sama dengan B itu adalah negatif 1 dan 6. Negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. Negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Sehingga faktornya menjadi 2x kurang 1, 2x tambah 6. Di sini ini belum merupakan faktor dari persamaan kuadrat di atas. Kenapa? Di sini masih 2x dan 2x. 2x dan 2x berarti menjadi 4x kuadrat. Sedangkan maunya adalah 2x kuadrat saja. Sehingga kita bagi 2 dulu. Yang dibagi 2, salah satu dari faktor ini yang bisa dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2 adalah 2x tambah 6 dibagi 2 menjadi x tambah 3. Sehingga faktornya menjadi 2x kurang 1, x tambah 3 sama dengan 0. 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x1 sama dengan 1/2 atau x2 sama dengan negatif 3. Contoh yang ketiga, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Nah, ini model yang ketiga, kita keluarkan saja x-nya. Sehingga menjadi x dalam kurung 3x dikurang 5. X sama dengan 0 atau 3x kurang 5 sama dengan 0. 3x kurang 5-nya menjadi 5 per x sama dengan 5 per 3. Selanjutnya, cara kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita akan mengubah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini menjadi x tambah p kuadrat sama dengan q, di mana nilai p itu adalah setengah b dan nilai q itu adalah setengah b kuadrat dikurangi c. Nah, baik, kita masuk ke contoh. Kita ambil contoh yang sama dengan di atas supaya kita bisa lihat apakah benar ketika pakai dua cara hasilnya sama. X kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nih, kita pindahkan dulu negatif 4. Pindah ke sini menjadi 4. 3-nya dibagi 2 kan, 1/2 B. 1/2 B berarti 3/2. X tambah 3/2 pangkat 2 itu ini ketika kita mengalikannya, maka itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 per 4. Ketika x tambah 3/2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah ini. Sehingga dia tidak kembali ke sini, kelebihan 9/4. Supaya dia kembali ke persamaan awal, maka kita harus kurang dengan 9/4. Nah, sehingga persamaannya menjadi x tambah 3/2 pangkat 2 dikurang 9/4 sama dengan 4. Kemudian 9/4-nya kita pindahkan, diselesaikan secara pecahan sehingga menjadi 16 tambah 9/4 atau 25/4. Di sini untuk menghilangkan pangkat 2-nya kita ubah menjadi akar
akar. X tambah 3/2, hilang pangkat 2-nya, maka yang di sebelah kanan menjadi akar 25/4. Akar 25/4 itu adalah positif 5/2 atau negatif 5/2. Ada dua kemungkinan. Nah, bagaimana kemudian kita menemukan X1 dan X2? Untuk X1 kita ambil dulu yang positif 5/2. Positif 5/2 dikurang 3/2, hasilnya adalah 2/2 atau sama dengan 1. X2-nya kita ambil yang negatif. Negatif 5/2 dikurang 3/2 sama dengan negatif 8/2 sama dengan negatif 4. Nah, di sini X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan negatif 4. Sama hasilnya ketika kita menggunakan faktorisasi atau pemfaktoran. Yang ketiga adalah rumus ABC. Untuk rumus ABC, ini rumusnya, X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. X1 kita ambil positifnya, X2 kita ambil negatifnya. Oke, kita ke contoh. Kita ambil contoh 2 yang dari faktorisasi tadi. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini diperoleh nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 3. Dimasukkan semua ke rumus, sehingga diperoleh negatif 5 plus minus akar 25 tambah 24 per 4. 25 tambah 24 itu adalah 49, akar 49 adalah 7. Nah, di sini baru kita gunakan X1. X1 kita ambil yang positif. Negatif 5 tambah 7 per 4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Negatif 5 kurang 7. X2-nya kita ambil negatifnya. Negatif 5 kurang 7 per 4 sama dengan negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Sehingga nilai X1-nya sama dengan 1/2 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Kita lihat apakah sama dengan contoh yang di atas. Ternyata dia sama. X1-nya sama dengan 1/2, X2-nya sama dengan negatif 3. Oke, baik, untuk persamaan kuadrat, untuk pertemuan pertama persamaan kuadrat cukup itu dulu. Masih ada materi selanjutnya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dipelajari baik-baik, dipahami baik-baik, supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya. Oke, selain materi dari video ini, kalian dapat menggunakan referensi lain, lihat dari buku. Kalau tidak bisa menonton video, dibaca, dipahami materi dari buku juga bisa. Atau video-video YouTube lain yang lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.